Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Prasetya dengan NPM 2022-435-000016 atau 000016. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menerangkan proyek yang telah dibuat oleh kelompok 1. Berikut adalah nama-nama daripada anggota kelompok 1 tersebut. Ada Muhammad Latif M dengan NPM 2022-435-011028, Dimas Faisal 2022-435-00042, Naufal Amin 2022-435-00008. Oke, kita langsung masuk ke Google Chrome saja untuk melihat project yang sudah dibuat. Di sini karena kita tidak menghosting project kita, jadi kita hanya menggunakan localhost saja. Kita buka juga bagian database. Nah, dan ini adalah page atau halaman awal jika kita mengakses project kita. Ini adalah halaman login. Di sini user atau pegawai bisa memasukkan username dan password. Oh ya, sebelum lanjut, di sini ada disclaimer bahwa project kita itu dibantu dengan beberapa teknologi, yaitu ada Vetri School atau ya jasa untuk belajar tentang PHP programming. Habis itu ada YouTube, ya karena kita juga ngeliat dari YouTube juga. Ada AI dari ChatGPT dan AI dari Gemini, bantu kita dalam pembuatan project. Dan bahasa pemrograman yang kita buat, di sini ada PHP, HTML, ada CSS, dan ada JS. Kita lanjut ke halaman login ini atau login page ini. Ini kita bisa masuk dengan akun kita masing-masing sesuai dengan pegawai. Jadi pertama kita masuk dulu dengan akun si admin. Ini ada pop-up yang menyatakan login sukses. Jadi kita sudah berhasil login. Klik OK. Nah, kalau diklik OK, ini akan masuk sesuai dengan akun. Kebetulan saya adminnya, jadi di sini ada muncul profil saya. Dan ini adalah halaman dashboard. Terdapat kalender dan terdapat informasi di mana di sini ada nama barang, jumlah barangnya, ada stok barang, ya, stoknya ada 9, yang telah terjual ini ada 1, ada kategori barang, kategori itu jumlahnya ada 3. Sebelum kita lanjut berbagai menu yang ada di sidebar ini, kita logout dulu untuk menguji coba akun-akun yang lain. Ini muncul pop-up lagi untuk mengkonfirm atau mengkonfirmasi apakah kita beneran mau logout atau tidak. Kita klik OK aja. Ini muncul lagi udah logout ya. Kita klik OK. Lalu kita bisa masuk dengan akun pegawai yang kedua yang bernama kasir 1 sampai dengan 3. Passwordnya saya samakan saja agar tidak membingungkan para pegawai. Klik OK. Untuk kasir 1 di sini ada Naufal Amin. Ya, berbeda dari yang sebelumnya, yaitu saya. Logout lagi. Kasir 2. Ini ada Dimas Faisal, kasir 2, salah satu anggota saya juga. Kita masuk ke kasir 3.
Dan kasir 3 di sini ada Muhammad Latif, ya, anggota kelompok saya. Gitu. Kita lanjut di akun admin aja ya. Admin. Nah, oke, dan ini adalah halaman dashboard dari project kami. Kita bisa masuk ke, atau kita bisa melihat ke sebelah sini. Ini ada beberapa ya. Ini ada master. Dalam master ada barang, kategori, tugas. Terus di sini ada transaksi, ada penjualan di sini. Lalu ada di menu laporan, lalu sub menunya ada laporan penjualan. Di menu setting, lalu mempunyai sub menu pengaturan toko dan tentang. Kita mulai dari master dulu. Nah, di menu master kita masuk ke sub menu barang. Nah, di dalam sub menu barang ini akan muncul semua data-data barang yang setelah kita insert, kita input. Di sini ada nomor barang, ID barang, kategori, ada nama barang, ada merek, ada stok, ada harga beli, ada harga jual, ada satuan, dan ada tindakan. Dan ini adalah total dari harga beli ini. Karena kita punya 200, karena kita belinya 200.000, lalu total dengan stok 9. Lalu total ada 1.800.000 modal yang kita keluarkan untuk membeli barang. Lalu di sini adalah harga jual kita terhadap customer, itu 400.000. Dengan stok 9, maka jika terjual semua, kita akan untung 3.600.000 dari 1.800.000 ini. Seperti itu. Nama barang kita menggunakan ngetes dulu ya, karena kita juga masih uji coba seperti itu, apakah berhasil atau tidak. Tapi setelah kita uji coba masih berhasil ya untuk menginsert barang begitu. Ke kategori masuknya ke laptop, karena kita sudah membuat kategori lainnya juga seperti alat tulis, memori, dan yang lain. Dan sini ada ID barang sebagai primary key agar program tahu barang apa saja yang terjual. Karena kita ingin menginput penjualan, kita menggunakan ID barang juga. Jadi program langsung tahu barang yang terjual itu apa. Jadi kita nggak perlu menyebutkan nama barang lagi seperti merek tes. Kita hanya menyebutkan ID barang. Nah, di sini ada beberapa menu, ada refresh data, ada stok kurang, ada insert data. Gitu. Nah, untuk sortir stok kurang ini nanti ya. Pencet. Nah, kita bisa menginsert data lagi di sini untuk menambahkan barang, atau bisa mengedit. Kita insert dulu ya. Insert. Sini ada ID barang. Ini bisa kita ubah, tapi kita menggunakan default aja. Sudah ditentukan karena untuk memudahkan review kali ini ya. Jadi kan BR001 sudah yang pertama merek. Ini BR002. BR ini artinya barang ya. Lalu kategori di sini kita dikasih pilihan mau masukin kategori mana. Mau laptop, memori, alat tulis. Dan untuk kategori ini bisa kita tambah lagi nanti setelah kita review di barang. Kita masukin ke alat tulis dulu ya. Alat tulis. Ini adalah Joyko. Kita harga belinya dari distributor, misalkan ini adalah 5.000. Kita ngejualnya itu dengan harga 7.000. Kita pilih satuan pieces ya. Kita nyetok pensil ini sebanyak berapa? Kita stok kan sebanyak 10 aja deh. Ini udah otomatis tanggal hari ini, tanggal saya record, jam hari ini juga. Insert data. Nah, maka ini akan masuk ke kategori alat tulis. ID barangnya sudah ada, namanya pensil, Joyko, stoknya 10, harga belinya 5.000,
harga jual, harga satuan. Nah, di sini adalah total keseluruhan dari barang ini ya. Ini bertambah dari 1.800.000 menjadi 1.850.000. Karena apa? Karena kita menambahkan barang baru di sini dan ini keuntungan kita pun menambah. Kita bisa ngedit, ini mengedit. Nah, ini kita bisa edit lagi alat tulis mau di mana nih kategorinya gitu. Dan semuanya bisa kita edit lagi. Kecuali tanggal ini udah otomatis. Untuk mempermudah aja. Kalau sudah diubah semua, kita klik update data. Balik. Nah, ini kita juga bisa menghapus, maka ini ntar bakal kehapus. Seperti itu. Kita coba ya, kita klik hapus. Ini ada pop up untuk confirm atau verifikasi apakah kita mau menghapus. Kita klik OK aja. Data berhasil. Jadi ini bakal hilang. Seperti itu. Untuk sortir stok kurang di sini bakal muncul ketika kita tuh memiliki barang atau ya barang dengan stok yang kurang daripada 5 gitu. Kayak misalkan kategori kita masukin lagi ya, memori. Merek barangnya sini adalah seperti ini, ngasal dulu aja ya. Misalkan di sini 100 tuh Waga. Harga jualnya 200. Purchase. Kita insert data. Stoknya misalkan kita ada 2 nih, karena kurang daripada 5. Kita insert data. Ada 2. Nah, di sini akan muncul informasi ada satu barang yang stoknya kurang daripada 3. Oh, maksud saya kurang dari 3, bukan 5. Maaf. Nah, ketika kita klik sortir stok kurang. Nah, di sini akan muncul si memori ini tadi. Cuma 2. Seperti itu. Ini kita bisa restock. Misalkan kita mau masukin berapa? Jadi 19. Ini ada pilihan hapus untuk jaga-jaga ketika kita teledor sebenarnya barangnya habis tapi masih ada, atau kita mau restock. Kita klik aja sini 19, kita klik restock. Nah, maka yang tadi 2 akan ditambahkan dengan 19 menjadi 21. Ini stoknya sudah. Oke, next kita masuk ke menu kategori. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk kategori masih bisa ditambah ataupun dikurang dan diedit. Seperti ini. Nah, kita coba ya di sini untuk masukkan kategori baru. Nah, kita insertkan lagi. Nah, kita masukkan lagi di sini nama kategori yang baru. Nah, di sini adalah bumbu dapur. Kita klik insert data. Nah, maka bumbu dapur akan muncul di dalam menu kategori atau list kategori. Kita bisa mengeditnya lagi di sini, klik edit ya. Lalu kita sudah masuk ke menu edit di sini. Yang tadinya insert data menjadi ubah data. Jadi ini bisa kita ubah. Bumbu, misalkan sini bumbu masak. Kita klik ubah data, maka di sini akan berubah bumbu masak. Untuk mengecek apakah kategori ini sudah masuk ke dalam list atau belum, kita kembali ke menu barang. Kita klik insert data, kita lihat di pilihan kategori ini kita klik. Nah, bumbu masak sudah masuk ya. Bumbu masak. Nah, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ke menu petugas. Nah, di menu petugas ini seperti layaknya menu account atau menu profile dalam website ya. Di sini petugas bisa ngubah nama, email, telepon, nick atau nomor induk.
karyawan, alamat, lalu bisa ganti password juga, username dan password, bisa mengganti foto profil juga. Seperti misalkan saya ubah sini nama saya menjadi Jason dan nick saya menjadi ngasal dulu ya. Maka yang akan terjadi adalah, nah di pojok kiri atas ini nama saya berubah menjadi Jason dan nick saya berubah seperti itu. Kita kembalikan dulu ya menjadi nama saya untuk memudahkan dalam review kali ini. Begitupun pada password, pada ganti password dan pada ganti foto profil ini akan berubah juga. Lalu kita masuk ke transaksi ataupun penjualan. Nah, di sini ada tampilan penjualan. Ya, di sini ada cari barang dan di sini ada hasil pencarian dari cari barang ini nanti muncul. Misal kita mau cari barang dengan kode BR002. Nah, ini akan muncul hasil pencariannya. ID barangnya, namanya vegan, mereknya SSD, harga jualnya 200.000. Di sini ada aksi. Ini misalkan ada penjual, ada pembeli yang datang, dia ngebawa barang vegan. Kita tinggal cari aja vegan, lalu kita klik aksi di sini, yang artinya pembeli mau bayar. Kita klik aksi bisa seperti itu. Kita ubah dulu ya. Sini karena sudah ada vegan, kita ubah dulu, kita hapus dulu agar terlihat bedanya. Nah, sini kan vegan tidak ada ya. Ini pembeli baru membawa barang merek tes doang nih. Merek tes. Lalu ternyata pembeli mau nambah barang, dia balik lagi. Memilih barang, dia ternyata membawa barang si BR002. Yaitu si vegan. Ya udah kita tinggal tambahin aja di sini. Oh, pembeli nambah nih, mau bayar dia. Kita klik nambah di sini. Nah, di bagian ini jumlahnya muncul lagi ya, dan namanya muncul lagi, segalanya muncul. Dan jumlahnya di sini bisa kita ubah sesuai pembeli bawa barang tuh berapa. Misal dia bawa ke kasir tuh bawa 3 barang. Kita ubah aja di sini menjadi 3. Oke. Ya. Untuk kasir, nama kasir kenapa bisa berbeda? Karena pada transaksi di barang merek tes, kebetulan waktu itu loginnya masih menggunakan nama Muhammad Latif atau menggunakan account Muhammad Latif. Jadi itu akan terdeteksi yang melayani adalah Muhammad Latif. Nah, karena ini baru saya buat tadi dan menggunakan account saya loginnya, maka ini akan terdeteksi nama saya yang sedang melayani. Seperti itu. Di sini udah kita klik ubah jadi 3. Jangan lupa klik update karena barang totalnya di sini nggak berubah kalau belum kita klik update. Kita klik update dulu. Nah, maka di sini akan berubah menjadi 600.000. Ya. Lalu di sini bagian bawah akan muncul total yang harus dibayar oleh pembeli. Yang harus dibayar oleh pembeli sini akan muncul sekitar 1.400.000 ya. 1.400.000. Di sini bisa kita edit. Misal sedang ada promo atau sedang ada penurunan harga, tapi kita lupa untuk mengeditnya di database, kita bisa edit manual. Nah, di sini adalah uang yang dibayarkan oleh customer. Customer tuh ngeluarin uang berapa? Misal dari 1.400.000, customer tuh ngasih uangnya 1.450.000. Seperti itu. Nah, untuk kembali, kita bisa kurangin, bisa hitung manual ya pakai otak kita. Lalu mencantumkan jumlahnya di sini, yaitu kembali 50.000 ya. Seperti itu. Ataupun kita bisa kosongkan, maka ini akan terisi otomatis, akan terhitung otomatis setelah kita klik bayar. Ya. Untuk membuktikannya kita klik bayar dulu ya. Kalau kita klik bayar di sini artinya transaksi yang sedang berlangsung sudah selesai. Pembeli sudah mendapatkan barangnya, kita sudah mendapatkan uangnya. Seperti itu. Kita klik bayar.
Nah, sini muncul notifikasi belanjaan berhasil dibayar. Oke. Nah, kita print untuk bukti pembayaran. Nah, muncul di sini tampilan seperti ini ya. Toko serba ada, nama toko kita, tanggal hari ini, jam hari ini, ya. Sini ada nama kasirnya yaitu Diki. Karena kita sudah melakukan, walaupun tadi ada nama Latif, karena kita telah menyelesaikan pembayarannya dengan nama Diki, maka itu semua akan menjadi nama Diki, kecuali nanti pada laporan penjualan itu akan berbeda namanya. Nanti kita akan bahas. Ini ada total, ya totalnya. Ini ada totalnya juga, dan ini total keseluruhan. Dan pembeli membayar sebesar 1.450.000. Nah, di sini kembalian akan terhitung otomatis, yaitu kembalian 50.000. Padahal kita tidak mengisinya di sini kan. Sini. Seperti itu. Kita close aja. Lalu kita masuk ke menu laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini ada cari laporan per bulan, ada pilih per hari ya. Seperti itu. Nah, ini adalah laporan penjualan termasuk ini ya. Kenapa bisa banyak seperti ini? Karena ini kita sudah melakukan uji coba terhadap laporan penjualan yang sebelumnya. Jadi ada 4 laporan penjualan di sini, termasuk yang tadi kita lakukan dan uji coba saya di luar rekaman ini. Seperti itu untuk kelancaran review. Jadi kita di sini bisa cari per bulan ya. Kita cari misalkan bulan ini, bulan Juni. Lalu tahunnya yaitu tahun 2024. Dan kita cari. Nah, makanya akan muncul ya transaksi yang dilakukan pada bulan ini. Nah, kenapa di sini April? Nah, ini bukan transaksi yang berhasil dilakukan bulan ini, tapi transaksi yang dimasukkan atau transaksi yang dilakukan pada tanggal April, tapi selesainya pada bulan Juni. Jadi dia termasuk transaksi selesai di bulan Juni dan termasuk laporan bulan Juni. Seperti itu. Karena dia dari April sampai dengan Juni transaksinya belum selesai, masih proses terus. Nah, jadi dia akan terus melakukan proses transaksi sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada tombol Excel, yaitu untuk mengekspor laporan penjualan menjadi bentuk Excel. Klik aja. Sudah selesai, kita buka. Ya. Nah, di sini muncul ya seperti yang tadi. ID barang ya. Biar 1212 merek barang, jumlahnya, modal. Di sini ada total juga. Ada nama kasir yang melayani. Ada tanggal input. Seperti itu. Sama seperti yang ada di sama seperti ada tabel di sini. Nah, ini tuh sama seperti yang ada di Excel. Bedanya di Excel itu sudah berbentuk file, jadi kita bisa mengirimkan kepada atasan file tersebut. Oke, kita masuk ke pengaturan toko. Nah, pengaturan toko ini adalah bisa merubah nama toko, alamat toko, kontak toko ya, kontak HP, dan nama pemilik toko. Misal kita ingin merubah tokonya ini menjadi toko Indo April dan alamatnya ada di Jakarta. Nomornya kita ubah menjadi 22. Nah, ini ya. Dan namanya menjadi nama saya. Lalu kita ubah update data.
Nah, kita bisa lihat di pojok kiri atas, ini berubah menjadi Indo April yang menyesuaikan yang sudah kita ubah di sini. Seperti itu. Masuk ke tentang kami. Nah, tentang kami ini menjelaskan tujuan dan manfaat daripada sistem yang telah kita buat. Ini ada judulnya, yaitu sistem penjualan barang toko sepada, dan sini ada slogan, lebih cepat, tepat, dan akurat. Nah, di sini ada kata sambutan dan fitur-fitur tersedia. Nah, di sini ada yang terlibat ya. Ada Diki Prasetya, Muhammad Latif, Noval Amin, dan Dimas Faisal yang terlibat dalam proyek ini. Ini ada copyright. Seperti itu. Oke, kita sekarang review sedikit tentang database yang kami gunakan. Kita masuk ke localhost php. Nah, di sini yang kami gunakan database-nya bernama db_toko. Ini ada beberapa table yang sudah terintegrasi ke dalam project kami, seperti itu. Kita klik tabel barang, nah, maka di sini akan muncul data ya, data barang seperti yang ada di tabel kami. Ini ada ID ya, ID-nya 19. Ini ada ID barang. ID ini adalah kenapa bisa 19 dan 21? Karena kita sudah melakukan banyak uji coba dalam menginsert data barang. Maka yang ini menjadi ke-19 kali kami menginsert data barang, dan ini 21 kali. Seperti itu. Di sini ada ID barang, ada ID kategori, ya, ada nama barang. ID kategori ini adalah di sini. Wait. Kita ke edit. Nah, di kategori ini kan memori ya, dimasuk. Ini ada memori, ada laptop, ada alat tulis, seperti itu. Nah, kebetulan ID-nya itu, setiap kategori itu memiliki ID, dan ini adalah masuk ke ID kategori kategori tersebut, seperti itulah. Jadi kita tidak perlu menuliskan nama kategorinya langsung seperti alat tulis, bla bla bla. Tapi kita hanya membutuhkan ID kategorinya aja, yaitu membutuhkan primary key-nya aja, seperti itu. Sini ada nama barang, ada mereknya, ada merek tes dan SSD. Harga beli di sini juga ada, seperti yang ada pada project kita. Nah, sini kategori masuk. Nah, ini ada ID kategori ya. Ada 8, 11, 13, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kita tidak perlu menyebutkan nama kategorinya, laptop, memori, tapi kita hanya perlu menyebutkan ID-nya saja. Itu biar lebih simpel. Sini kita bisa hapus juga, maka yang di sini pun akan terhapus. Kita coba ya. Ini salah satu tes saja ya. Kita hapus kategori di sini. Bumbu masak deh, kita hapus. Kita tes jika kita hapus di database-nya langsung, apakah di sini akan terhapus juga? Ya, kita hapus. Oke. Nah, dari satu telah dihapus. Nah, kita lihat, kita refresh dulu ya. Nah, kita masuk ke kategori. Nah, di sini sudah tidak ada nih bumbu masak, sudah hilang. Nah, itu adalah bukti di mana database sudah terhubung dengan baik dengan project kita, seperti itu. Sini ada login ya. Login. Nah, sini adalah username dan password. Password ini kita konversi atau kita convert menjadi hash 5 ya, atau jadi enkripsi, sudah dienkripsi. Coba dulu. Kita ke
wait. Nah, ke MD5 maksud saya, maaf, ke MD5 kita enkripsi karena apa? Karena pada umumnya password itu adalah sesuatu yang sudah dienkripsi. Jadi agar tidak semerta-merta langsung ketahuan passwordnya, karena itu demi keamanan juga. Seperti itu. Nah, pada tabel login ini merupakan data-data akun yang tersedia. Di sini ada admin dengan passwordnya sendiri, dan di sini passwordnya saya samakan ya supaya tidak pusing. Seperti itu. Ini kalau saya hapus juga, misalkan saya hapus data kasir 2 nih, saya hapus di sini. Maka saya tidak akan pernah bisa login menggunakan akun kasir 2 ini lagi. Karena datanya sudah terhapus. Seperti itu. Ini juga ada ID loginnya dan ID. Jadi semisal saya memiliki username admin dan saya itu ID membernya 1. Ya. Pada saat ini saya ubah menjadi 2, maka nama akun dan profil akunnya akan mengikuti profil pegawai yang memiliki ID member 2. Seperti itu. Misal ID member 2 itu punya Latif. Jadi ketika saya login menggunakan admin, maka di sini akan muncul nama Latif dan foto Latif. Seperti itu. Agak susah menjelaskannya, tapi intinya seperti itu. Kita masuk ke member agar lebih gampang yang saya maksud tadi. Nah, di sini member. Member ini lihat, di sini saya memiliki ID member 1. Seperti ini, seperti NIK, nomor induk karyawan. Cuman itu bukan menjadi primary key kami. Primary key kami itu menjadi ID member ini nih. Nah, ini yang paling penting, ID member. Ini ada namanya, Bogor, nomor, dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain seperti itu. Ini ada nota. Nah, di bagian nota ini tertera ya. Ada ID nota. Semuanya itu memiliki ID ya. ID nota, dan di sini ID member yang melayani transaksi ini. ID member 4 berarti si 4. Dan ini ID member 1 berarti saya. Seperti itu. Ini ada penjualan juga. Ya, sama semua. Pokoknya data yang ada di sini itu sudah sama semua, sudah terintegrasi, sudah tersinkronisasi dengan baik di PHPMyAdmin ini. Kan otomatis tersinkron seperti itu. Ini ada toko juga. Nah, ini ada nama tokonya. Seperti itu. Indo April Jakarta dan yang lain-lain, sama seperti ini kan. Ini Indo April. Kita lihat dulu ke pengaturan toko. Nah, ini Indo April Jakarta. Ini udah sama ya, sesuai dengan yang ada di begitu. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Dan jika tidak sesuai ekspektasi, saya mohon maaf juga, karena kami masih terus belajar untuk meningkatkan kualitas proyek kami. Seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.